Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali jumpa kembali dengan Wahyudi AS. Kali ini kita akan belajar matematika di SMP kelas 7 pada topik garis dan sudut bagian yang kelima, yang akan menyajikan berkenaan dengan konsep sudut. Silahkan disimak dari awal hingga akhir agar pemahaman kalian utuh. Dan jangan lupa like, share, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Pada video kali ini nanti kita akan sampaikan konsep berkenaan dengan sudut, yang kemudian nanti kita akan sajikan besar dari suatu sudut ya. Dan kita akan coba nanti beberapa kaitan dengan permasalahan konsep sudut ini akan kita coba selesaikan ya. Oke, semoga kalian bisa memahaminya dengan mudah. Tetap semangat, mathematics is very easy. Ya, tentu untuk bisa memahami konsep sudut, perhatikan ilustrasi berikut ya. Ini ada dua sinar garis ya, yang bertemu di satu titik, yaitu di titik B, yang mana sinarnya adalah sinar BA dan sinar BC ya. Yang dimaksud sudut adalah daerah yang dibatasi oleh pertemuan antara dua buah sinar atau dua buah garis lurus. Jadi sekali lagi, yang dimaksud dengan sudut adalah daerah yang dibatasi oleh pertemuan dua sinar. Di sini berarti sinar BA atau garis BA dan garis BC. Sehingga nanti ada beberapa istilah yang perlu dipahami ya. Yang pertama, ruas garis BA atau ruas garis BC disebut kaki sudut. Jadi BA ini adalah kaki sudut dan BC ini juga kaki sudut ya. Berikutnya adalah titik pertemuan kaki-kaki sudut disebut dengan titik sudut. Jadi B ini merupakan titik sudut karena merupakan pertemuan kaki sudut BA dan kaki sudut BC. Kemudian daerah yang dibatasi oleh kaki-kaki sudut disebut daerah sudut atau besar sudut. Jadi daerah ini adalah daerah sudut atau besar sudut ya. Jadi sekali lagi, yang dimaksud sudut adalah daerah yang dibatasi oleh pertemuan dua buah ruas garis atau dua buah garis. Jadi sudut adalah daerah yang dibatasi kalau di sini, yaitu garis BA dan garis BC. Ada beberapa istilah yang perlu dikenali. Ada kaki sudut ya, yaitu BA dan BC. Kemudian titik sudut, pertemuan dari dua garis. Di titik B ini merupakan titik sudut, dan daerah sudut atau besar sudut ya. Oke. Sudut itu dinotasikan dengan simbol, bisa diamati ini ya, ini adalah notasi dari sudut. Sehingga pada sudut berikut nanti bisa disajikan dalam sudut ABC ya, sudut ABC atau sudut CBA atau sudut B. Jadi sekali lagi, notasi dari sudut adalah sebagaimana disajikan ini. Sehingga pada sudut di sebelah kiri ini nanti bisa dituliskan, ini dibaca sudut ABC, berarti kakinya AB dan BC, atau CBA, sama saja ya, kakinya CB dan BA, atau cukup dituliskan sudut B itu ya. Oke, sekarang bagaimana dengan ukuran dari sudut ya, yang disebut dengan besar sudut ya. Besar suatu sudut nanti dapat dinyatakan dalam satuan derajat, menit, dan detik ya. Dimana nanti hubungan 1 jam itu sama dengan 60 menit, 1 menit sama dengan 60 detik,
maka nanti berlaku 1 derajat sama dengan 60 menit, 1 menit sama dengan 60 detik ya. Nah, sekarang untuk ukuran sudut satu putaran penuh itu besarnya 360 derajat ya. Jadi sekali lagi, sudut satu putaran penuh itu 360 derajat ya. Sehingga kalau diberikan ilustrasi di sini berapakah sudut yang dibentuk oleh jarum jam dan jarum menit pada pukul 2.00, maka kita bisa dengan acuan bahwa sudut satu putaran penuh adalah 360 derajat, maka kita bisa dapatkan sudut yang dibentuk oleh jarum jam yang menunjuk angka 2 dan jarum menit yang menunjuk angka 12, karena satu putaran penuh itu sudutnya 360 derajat. Berarti jarum jam ini telah melewati 2 dari 12 ya, 2/12 putaran ya. 2/12 putaran tentu 1/6 putaran ya. 1/6 putaran, satu putaran 360 derajat. Berarti sudut yang dibentuk adalah 60 derajat ya. Oke, sekarang perhatikan gambar berikut ya. Tentukanlah titik sudutnya, kaki sudut dan besar sudut dari gambar yang disajikan berikut ya. Oke, tentu yang dimaksud dengan titik sudut adalah titik D ya. Ini adalah titik sudutnya. Kaki sudutnya adalah DF ya dan DE. Jadi garis DF dan DE merupakan kaki sudut. Sementara besar sudut adalah daerah yang dilukiskan di sini. Ini adalah daerah sudut atau besarnya sudut ya. Jadi daerah FDE, daerah yang dibatasi oleh FDE ini merupakan besar sudut ya. Berikutnya, perhatikan gambar, beri nama sudut pada masing-masing gambar dengan menggunakan 3 huruf dan 1 huruf. Kita mulai dari gambar yang A. Tentu ini kalau kita beri nama, sudutnya adalah sudut ABC atau CBA atau sudut B ya. Berikut ini berarti sudutnya DEF atau KML ya, yang ini KML atau LMK atau sudut M. Berikutnya adalah sudut DEF atau sudut FED atau sudut E. Jadi berikut ini adalah sudut PRQ atau QRP atau sudut R. Jadi mudah-mudahan sudah tidak bingung lagi untuk menyebutkan dengan nama sudut menggunakan 3 huruf atau dengan 1 huruf ya. Terakhir, berapakah sudut yang dibentuk oleh jarum jam pada jarum berapakah sudut yang dibentuk oleh jarum jam dan jarum menit pada pukul 3:25 seperti yang ditunjukkan pada gambar ya. Berarti ini yang ditanya adalah alfa ya. Alfa ini adalah sudut yang dibentuk oleh jarum jam dan jarum menit pada pukul 3:25. Nah, tentu kita bisa gunakan acuan nanti dari garis hitam yang mengarah ke 12. Berarti jarum menit telah melewati 1, 2, 3, 4, 5 nanti ya. Sementara jarum jam telah melewati 3 lebih gitu ya. Oke, kita mulai dari, ingat bahwa setiap 1 jam jarum jam menempuh sudut. Jarum jam berarti setiap 1 jam seperti ini ya. Berarti 1/12 putaran kali 360, berarti 30 derajat ya. Berarti kalau 3 jam 25 menit, berarti 3 jamnya sendiri kali 30, 25 menitnya berarti 25/60 ya, karena 1 jam nanti 60 menit. 25/60 kali 30 ya. Sehingga kalau dihitung 3 kali 30 90, 60 dibagi 30 dapat 2, 25 dibagi 2 12,5. Jadi 102,5 derajat. Jadi jarum jam ini membentuk sudut 102,5 derajat terhadap titik garis acuan arah ke 12.
Sementara jarum menit itu telah berputar 5/12 putaran ya. Jadi 5/12 putaran. Satu putaran 360 derajat. 360 dibagi 12 30 berarti 150 derajat. Sehingga sudut alfanya adalah 150 dikurangi 102,5 derajat, yaitu 47,5 derajat. Mudah-mudahan bisa dipahami konsep berkenaan dengan sudut dan besarnya sudut serta bagaimana menotasikan untuk menyebutkan nama dari sudut. Oke, sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.